mahasiswa dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, program studi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biokimia untuk memenuhi tugas mata kuliah. Enzim dan inhibisi enzim. Enzim memegang peranan penting dalam proses pencernaan makanan maupun proses metabolisme zat-zat makanan dalam tubuh. Fungsi enzim adalah mengurangi energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk mencapai status transisi atau suatu bentuk dengan tingkat energi tertinggi. Dalam suatu reaksi kimiawi, suatu reaksi yang dikatalisis oleh enzim mempunyai energi aktivasi yang lebih rendah. Dengan demikian membutuhkan lebih sedikit energi untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Enzim mempercepat reaksi kimiawi secara spesifik tanpa pembentukan hasil samping dan bekerja pada larutan dengan keadaan suhu dan pH tertentu. Aktivitas enzim dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, suhu, dan pH. DNA dan RNA. DNA merupakan materi genetik yang terdapat pada semua sel makhluk hidup dan kebanyakan virus. DNA membawa informasi yang diperlukan untuk sintesis protein dan replikasi. Struktur DNA rantai heliks ganda atau double helix. Setiap rantai adalah polinukleotida dan terdiri dari nukleotida. Masing-masing dari nukleotida tersusun atas 3 unit, yaitu gula, basa, dan fosfat. Di dalam nukleotida terdapat nukleotida, yaitu gula yang berpasangan dengan basa. Setiap nukleotida dalam polinukleotida dihubungkan dengan ikatan kimia yang sama atau ikatan basa. RNA merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpanan dan penyaluran informasi genetik yang banyak terdapat pada virus tertentu. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida atau disebut juga dengan single helix. Replikasi DNA. Sebelum sel membelah, DNA harus direplikasi dalam fase S dari siklus sel. Proses replikasi ini melibatkan enzim polimerase. Proses ini melibatkan pembukaan utas ganda DNA sehingga memungkinkan terjadinya perpasangan basa untuk membentuk utas baru. Pembentukan utas komplementer terjadi melalui perpasangan basa antara A dan T dan G dan C. Dalam replikasi DNA, setiap utas DNA lama berperan sebagai cetakan untuk membentuk DNA baru. Transkripsi DNA merupakan proses pembentukan RNA dari DNA sebagai cetakan. Proses transkripsi menghasilkan mRNA, rRNA, dan tRNA. Pembentukan RNA dilakukan oleh enzim RNA polimerase. Mutasi gen. Mutasi merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada materi genetik DNA serta kromosomnya yang diwariskan pada keturunannya. Jika di dalam perubahan genetik, mutasi bisa digolongkan menjadi 2 jenis tingkatan, yaitu genom mutation dan kromosom mutation. Mutasi genetik atau dalam bahasa Inggris disebut dengan genom mutation yang didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi secara kimiawi dalam suatu atau lebih pasangan basa di dalam gen tunggal dan menyebabkan perubahan sifat individu tanpa mengubah jumlah dan susunan kromosom. Dengan kata lain, mutasi genetik sering disebut juga dengan mutasi titik atau point mutation, adalah sebuah mutasi yang terjadi dikarenakan adanya perubahan terhadap pasangan DNA pada suatu gen.
mengenangkan metabolisme. Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang ada atau terjadi pada suatu organisme sehingga tingkat yang paling kecil atau seluler. Metabolisme juga merupakan suatu proses pembuatan atau pembentukan energi yang diperlukan oleh tubuh pada makhluk hidup. Dengan kata lain, metabolisme adalah suatu proses dalam tubuh yang mana pada proses ini gizi diubah menjadi energi. Energi yang dihasilkan dari proses metabolisme selanjutnya akan digunakan untuk segala macam kegiatan seperti berpikir dan bernapas serta berbicara. Oleh karena itu, suatu makhluk hidup yang memiliki metabolisme tubuh kurang baik akan kesulitan melakukan aktivitasnya. Kelainan atau gangguan metabolisme. Ketika seseorang mengalami gangguan metabolik, proses metabolisme di dalam tubuhnya terganggu, sehingga produksi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh juga terganggu. Nutrisi yang merupakan sumber energi atau kalori adalah karbohidrat atau gula, protein, dan lemak. Jadi, gangguan metabolik adalah semua penyakit yang menyebabkan gangguan pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Salah satu contoh penyakit metabolik yang paling terkenal adalah diabetes. Oke, itulah materi dari saya. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.